Halo kawan-kawan dan sahabat Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman supaya kita bisa belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Tadkiro Atun Musfiroh. Namanya panjang ini, tapi ada nama yang populer, namanya Bu Itats, yaitu Dr. Itat. Bu Itats, itulah panggilan yang sangat praktis untuk beliau. Halo, selamat malam Bu Itat. Selamat malam Prof. Suyanto yang sudah memberikan kesempatan dan memiliki banyak ide sehingga walaupun kondisi COVID ini masih tetap aktif, bahkan membuat video YouTube seperti ini ya Prof. Selamat. Ya, harus begitu. Kita harus meninggalkan legacy, warisan kepada anak cucu di dalam channel ini supaya para generasi muda memiliki alternatif untuk mendapatkan informasi yang lebih mendidik. Nah, kita kali ini Bu Itats akan berbicara mengenai anak usia dini. Saya kira semua kita adalah pernah menjadi anak-anak, pernah menjadi orang yang berusia dini. Lalu batasannya apa itu sebetulnya anak usia dini? Gimana Bu? Anak usia dini itu kalau di Indonesia agak sedikit berbeda dengan di Barat, Prof. Kalau di Barat itu kan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi ada anak yang usia 0 sampai 2 tahun, jadi dari baby sampai ke infant. Kemudian anak usia 3 sampai 5 tahun, kemudian 6 sampai 8 tahun gitu. Nah, kalau di Indonesia itu anak-anak usia 4 sampai 6 tahun itu digolongkan anak-anak yang anak usia dini yang untuk TK. Jadi TK itu sebenarnya usia dini tetapi yang formal. Jadi ada yang PAUD informal, ada yang PAUD formal. Jadi kalau di Indonesia itu batas usia tertinggi itu 6 tahun, Prof, untuk disebut anak usia dini. Kalau di luar itu sampai 8 tahun gitu misalnya. Konsekuensinya apa para ibu muda ketika punya anak usia dini itu? Apa yang harus dilakukan para ibu-ibu muda itu? Kan tidak cukup punya anak usia dini itu yang penting diam, tidak nangis, tapi kan harus mendidik mereka. Apa rahasianya para ibu muda itu supaya bisa mendidik anaknya dengan baik? Apa Bu? Ya, anak usia dini ya, terutama untuk anak-anak yang 0 sampai 2 tahun itu memang perlu sekali suatu kondisi yang membuat mereka tuh aman. Jadi sampai usia 4 tahun memang anak-anak itu tidak boleh, Prof, memiliki satu kekhawatiran, memiliki ketakutan. Itu hal yang harus di-keep oleh orang tua. Jadi anak-anak yang usia 0 ya, masih dia bayi gitu, lahir ceprol, kemudian dia usia 4 tahun sampai usia 4 tahun itu masa-masa anak itu tidak boleh menerima tekanan. Kalau sampai menerima tekanan itu akan sangat berefek pada masa-masa mendatang dia, terutama secara fisik itu karena manusia itu kan kematangan otaknya itu ada 3 bagian ya, Prof. Ada prion brain namanya, ada yang bagian batang otak, kemudian otak tengah dan neokortex. Jadi kalau untuk anak yang bagian bawah itu yang bagian sebelum dia masuk ke otak tengah itu memang dia tidak boleh ada kekhawatiran, tidak boleh ada ketakutan, boleh ada bullying. Maka orang tua pada masa itu betul-betul harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman begitu, Prof. Ya, itulah. Jadi para ibu muda kalau punya anak kecil, punya anak-anak PAUD, nggak boleh bertengkar ya. Kalau bertengkar harus bisik-bisik, begitu ya. Karena nggak boleh ada lingkungan yang menakutkan pada anak usia dini itu. Ketakutan itu misalkan saja tekanan itu berupa apa saja Bu yang dimaksud tekanan pada anak-anak kecil itu? Ya, anak-anak kecil itu termasuk ditakut-takuti itu termasuk ya, Prof, ya. Jadi bagaimana dia merasa dirinya terancam, merasa dirinya itu
takut yang teramat sangat, kemudian juga perasaan yang dia marah berlebihan, kemudian dia merasa bahwa dirinya tidak aman, tidak nyaman, itu tidak boleh dilakukan. Tapi setelah usia 4 tahun, memang anak-anak boleh diajari kecewa gitu ya. Diajari kecewa dalam pengertian dia menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan keinginannya, lalu dibantu untuk mengatasi itu. Tapi kalau masih usia di bawah 4 tahun, karena batang otak itu belum matang, maka itu tidak boleh dibuat dia dalam situasi berbahaya, karena ketakutan yang berlebihan itu akan membuat perkembangan otak setelah itu akan terganggu gitu. Ya, tapi kadang-kadang kan kita itu mendidik dengan cara yang praktis. Kalau anak-anak behaviornya tidak comply, tidak sesuai dengan harapan orang tua, justru metodenya ditakut-takuti. Awas ada kucing, awas ada anjing, awas ada Pak Polisi bahkan. Nanti disuntik loh kalau nakal. Nah itu sebenarnya kan nggak boleh ya. Praktek itu masih ada nggak sekarang ini kira-kira? Ya masih Prof, tapi anak itu kan makhluk yang sangat istimewa ya. Jadi walaupun dia ditakuti oleh ibunya, tapi mungkin dia akan mendapatkan perlindungan dari ayahnya atau sebaliknya. Mungkin dia ditakuti oleh lingkungan, tapi kemudian ibunya bisa membuat dia itu bisa mengerti, kemudian membuat dia itu bisa, oh tidak seperti itu, mendapatkan suatu balikan yang sebaliknya. Saya kira itu juga suatu anugerah bahwa manusia itu diberi adaptasi, diberi fleksibilitas yang memang dia sejak kecil ada. Tapi kalau tekanan itu lebih tinggi, terlalu tinggi untuk dia, itu saya kira juga akan sangat berisiko. Seperti itu masih banyak, Prof, terutama di kalangan orang tua yang belum matang, yang masih nikah muda, mungkin juga dari pendidikan yang kurang bagus, dari orang tua yang pendidikannya kurang bagus, juga mungkin orang tua yang menikah tapi tidak bahagia. Ya. Mungkin seperti itu. Dan bisa jadi pada keluarga muda yang ekonominya belum mapan, itu kan faktor juga bahwa orang tua kadang-kadang banyak BT-nya sehingga nggak bisa bermain dengan anaknya dengan baik. Itu saya kira juga salah satu faktor. Lalu misalkan saja anak-anak itu supaya bahagia, supaya happy, tidak merasa ketakutan, menikmati lingkungan mainnya, itu sebaiknya diberi mainan apa anak itu? Kalau diberi mainan gadget gimana itu? Sekarang fenomenanya anak-anak kecil itu pada main gadget itu, disogok gadget daripada rewel-rewel disogok pakai gadget itu oleh orang tuanya. Gini Prof, anak-anak itu adalah masa-masa dia mengembangkan seluruh aspek perkembangan ya Prof ya, mulai dari kognisinya, mulai dari fisik motoriknya, kemudian sosio-emosionalnya, juga termasuk bahasanya dan sebagainya. Itu kalau tidak diberikan kesempatan pada anak-anak itu untuk berkembang, mengembangkan semuanya, yaitu akan kasihan mereka pada masa depan. Sebab gadget itu membuat anak pasif ya, Prof, secara fisik, padahal mereka tuh masa-masa gelidik gitu loh. Kalau kita lihat anak-anak kecil itu, kita jalan biasa, mereka melalui tempat yang mungkin berisiko, lewat kursi aja mereka enggak bisa lewat kursi, mesti dari di bawah kursi itu. Kemudian kalau kita jalan biasa, mereka melompat, meloncat, itu memang kebutuhan fisik mereka yang kita harus paham itu. Karena dengan fisik yang bagus, anak-anak melakukan kegiatan, terus itu cerebellum anak, yaitu kotak kecil, itu akan berkembang dengan sangat baik. Anak-anak kalau ketika kecil sudah pegang gadget, dia tuh akan addicted ya, akan dia akan merasa bahwa hidup itu ya seperti itu. Akhirnya secara fisik mereka itu tidak berkembang. Juga kemudian bahasa, Prof, mereka itu kan anak-anak itu membutuhkan komunikasi dengan orang lain supaya dia mengerti fungsi bahasa dengan baik, mendapatkan kosakata yang bagus, kemudian dia juga mengerti pragmatik, turn taking atau pola pergiliran bicara. Sementara gadget itu kan membuat anak menjadi tenang, anteng, tapi dia nggak bisa komunikasi dengan lingkungannya. Akibatnya anak-anak akan kehilangan kemampuan berkomunikasi, itu Prof sangat berbahaya. Padahal manusia itu diberi anugerah oleh Allah ya, itu kemampuan berbahasa yang itu tidak dimiliki oleh
makhluk hidup manapun gitu. Nanti sosio emosionalnya juga akan terganggu, Prof. Kalau kecil-kecil sudah diberi gadget gitu, karena mereka itu mengolah emosinya itu melalui bermain, ya bermain dengan teman-temannya, bermain dengan bonekanya, bermain dengan ibunya, pembantunya dan sebagainya. Begitu, Prof. Ya, saya kira kuncinya adalah harus memberi respon kepada anak-anak itu. Respon psikologis, fisik, dan mungkin bicara. Ada sebuah riset yang menarik di Amerika, dipublikasikan, namanya itu adalah invisible culture. Di situ mengatakan bahwa komunikasi itu penting, bahwa orang kulit putih di Amerika itu selalu saja membuat komunikasi dengan anaknya itu secara kultural. Sehingga dari situ maka anak-anak itu punya repertoire dalam benaknya, punya vocabulary yang lebih banyak dibandingkan dengan anak yang ibunya itu tidak merespon secara kultural. Saya kira kita juga perlu begitu. Sehingga anak-anak yang usia 4 tahun, 3 tahun, itu mainannya bentuk apa yang paling cocok itu. Kalau di Amerika itu sangat strict bahwa mainan ini untuk usia sekian sampai sekian sampai sekian. Karena anak kan nggak boleh main karena sulit lalu putus asa sehingga dia malah marah-marah itu. Gimana itu? Ini, Bro. Sebenarnya permainan anak itu kan harus sesuai usianya ya. Kalau anak bayi, ketika bayi dia kan bermain dengan ibunya dengan cilukbah itu loh, Bro. Ya. Jadi itu permainan yang hubungannya dengan parentis atau motheris ya. Jadi bagaimana ngudang anak itu juga sebenarnya bentuk permainan sebenarnya. Termasuk cilukbah itu kan anak yang karena dia merasa itu satu yang menarik bagi anak, maka dia senang. Lalu kemudian dia bermain yang pura-pura, jadi misalnya mungkin HP-nya Mbah Kongnya dianggap mobil-mobilan atau mungkin itu juga bentuk terus kemudian mungkin gitar dianggap mobil-mobilan juga, kemudian dia tunggangi dan sebagainya. Itu maka anak-anak itu juga perlu misalnya sepedaan, kemudian dia juga perlu membuat bangunan yang dia hanya numpuk-numpuk, tapi di dalam imajinasinya itu adalah gedung yang sangat tinggi. Kemudian dia juga butuh bermain dengan yang namanya alat tulis, tapi yang khusus untuk anak-anak, sehingga cara megangnya diajarin dan sebagainya. Juga dia bermain yang dengan teman-temannya, yang dengan fisik, yang aturannya masih sangat sederhana gitu, Prof. Juga bermain membaca dengan ibunya, bermain tebak-tebakan, itu juga semuanya permainan itu cocok untuk anak-anak. Nah, tapi jadi walaupun ibunya itu sudah dewasa, itu harus bisa anak-anaknya waktu kecil bermain. Iya. Storytelling itu sejak umur berapa itu anak bisa dikasih dongeng-dongeng sehingga dia terkesan, dia membangun karakter mereka, bisa memberikan idola tertentu, itu ada nggak itu penjelasannya? Anak-anak kecil itu memahami bahasa tulis itu melalui bahasa lisan. Ya. Melalui apa? Melalui bahasa lisan. Nah, bahasa lisan itu bukan bahasa lisan seperti kita, tetapi adalah bahasa tulis yang oleh orang dewasa itu didongengkan gitu, dia diberikan. Jadi misalnya dari buku ya orang tua, maka yang bagus adalah orang tua memberikan bacaan kepada anak itu bukan untuk dibaca, tapi untuk dibacakan supaya dia bisa memperoleh fitur-fitur bahasa tulis. Nah, itu usia berapa? Anak-anak usia ledakan kata itu ada yang 2-3 tahun ya, Prof ya. Jadi ada yang anak usia 2 tahun sudah meledak. Nah, ledakan yang itu akan ditandai dengan dia banyak bertanya, apa ini, apa itu. Itu masa-masa tepat untuk didongengin gitu. Nah, kemudian dongengnya nggak panjang-panjang, biasanya berulang dan sampai anak itu kadang-kadang sudah melanjutkan sendiri sebelum ceritanya itu selesai. Kemudian juga bisa usia 3 tahun ya, jadi kan sendiri-sendiri ada yang 2-3 tahun, tapi biasanya di antara itu sudah mulai diberikan cerita-cerita. Nah, cerita yang bagus itu adalah cerita yang sudah diseleksi, jadi tidak sekedar cerita misalnya seperti Timun Emas, itu kan cerita simbolik yang sebenarnya sangat kasar ya, Prof. Kancil Melok Timun?
Jangan. Ya itu kalau sebenarnya gini, kalau menurut literasi terbaru ya Prof, sebenarnya anak itu tidak usah disterilkan dengan berbagai macam literasi yang harus bagus, enggak. Anak-anak juga mungkin perlu bersenggolan juga dengan literasi yang kurang bagus dalam pengertian kita membimbing dia, oh nak kalau seperti ini nanti akan jadi seperti ini gitu. Nah itu pandangan yang terbaru, tapi ada juga pandangan yang straight bahwa anak-anak itu ya sebaiknya diberi cerita-cerita yang pada usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu cerita yang sesuai dengan mereka. Jadi anak-anak yang terkait dengan hero gitu ya Prof ya. Jadi bagaimana tokoh itu bisa mengatasi masalahnya. Kemudian bagaimana ketika ditinggal pergi oleh ibunya itu tokoh nggak menangis, itu nanti akan dijadikan oleh anak itu sebagai refleksi. Jadi ketika anak itu ketika ditinggal ibunya mungkin nangis ya Prof, tapi begitu dia lihat boneka, dia akan ngomong sama bonekanya, ini mama mau pergi ya, kamu jangan nangis. Padahal dia kalau ditinggal itu nangis. Kenapa? Karena dia pada saat bermain itu dia sebenarnya melakukan rafa untuk dirinya sendiri gitu, bahwa aku juga bisa kok seperti itu, maka dongeng bagi anak itu penting di situ, Prof. Gitu. Tapi anak-anak itu juga kognitifnya itu ada yang berkembang cepat. Dikasih cerita itu kalau ceritanya itu mau mengkooptasi dia itu tahu juga itu. Misalnya betul. Misalkan si Kuncung itu kalau ditinggal mamanya tidak nangis, tapi dia bisa jawab juga. Kalau saya senang nangis gitu. Jadi gimana cara mengatasi itu ya? Ini Prof, anak-anak itu memang cerdas ya. Jadi bercerita bukanlah menasihati dalam bentuk cerita. Itu yang harus kita tahu. Jadi kalau tokoh-tokoh hero itu bukanlah tokoh yang menyindir anak, bukan. Tapi bagaimana dia bisa mengatasi masalahnya gitu. Misalnya kancil tolong timun yang tadi nggak boleh diberikan, yang lebih baik nggak diberikan. Itu kan bagaimana dengan permasalahannya yang rumit itu si kancil bisa mengatasi dengan akalnya kan begitu ya. Jadi intinya kan pada situ, walaupun uriknya itu memang lebih baik tidak diberikan, nanti anak-anak juga ngatain kan itu nakal ya Mah ya, kancilnya nakal, dia ngerti gitu, lalu diadakan diskusi, mungkin juga cerita-cerita yang terkait dengan hero-hero masa sekarang ini ya Prof ya, bagaimana ketika dia menghadapi serigala itu tokoh bisa lari dengan sangat kencang, kemudian bersembunyi di balik pohon dan sebagainya. Mungkin juga Finding Nemo itu yang menemukan kembali jalan pulang dengan berbagai macam rintangan, itu bagi anak sangat seru. Tapi kalau berupa nasihat, anak enggak mau Prof, karena itu dia tahu bahwa itu sebenarnya mau menasehati. Maka bercerita bukanlah menasehati dalam bentuk cerita, tapi pure, dia harus sesuatu yang bersifat imajinatif, yang bersifat menantang, begitu Prof. Iya, saya setuju saya. Imajinasi itu sangat penting. Semua di dunia ini teknologi itu merupakan hasil dari sebuah imajinasi. Jadi kalau anak-anak kecil kita itu sudah diberi banyak imajinasi, saya kira ketika besar itu akan menjadi kreatif, inovatif dan sebagainya. Bu Itat pernah baca hasil penelitian yang membedakan ketika anak waktu kecil berada dalam lingkungan yang baik dibandingkan dengan yang bahagia, happy, selalu aman, terlindungi. Karena saya dulu waktu kecil, ibu saya itu saya anggap sebagai pelindung yang maha kuat. Kalau ada misalkan saja geledek ya, ada halilintar duer itu, wah itu dikekep sama ibu itu rasanya itu aman sekali. Nah itu mungkin mempengaruhi psikologi seorang anak ketika besar. Ada nggak riset? Pernah baca nggak riset yang ada bahwa anak yang suka cemas itu menjadi seperti apa gitu? Saya kira di buku-buku banyak diceritakan mengenai itu dari hasil riset para ahli itu. Anak-anak yang cemas sejak kecil itu setidaknya dia akan memiliki bibit penyakit yang cukup banyak juga seperti darah tinggi dan sebagainya. Kemudian juga anak-anak yang cemas itu juga akan kurang berkembang ya otak tengah dan neokorteksnya. Maka kalau kita ujian saja kita sudah dewasa, kita mudah cemas gitu, kita nggak bisa mikir lagi, Prof. Kita tegang saja kita sudah tidak bisa berpikir.
Maka ketika anak-anak pada masa belajar itu kemudian masa-masa perkembangan dia bermain sambil belajar, itu orang tua memberikan tekanan yang tinggi sehingga anak tahu bahwa belajar itu ternyata mencemaskan. Nah, itu akan sampai ke masa dewasa, ketika ujian dia sakit lah, inilah, tegang, macam-macam, padahal itu kan hanya biasa saja di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dikatakan riset-riset di Indonesia ini memang akhir-akhir ini saya kurang banyak membaca mengenai yang riset di Indonesia ini, karena kan sebenarnya bukan praktik, bukan pembelajarannya yang dilarang, Prof, tapi praktiknya yang dilarang. Yang membuat anak-anak itu sangat kurang dihargai dia sebagai anak gitu. Saya punya contoh gambar ya, Prof ya. Kalau boleh. Iya, kalau nggak boleh ya, nggak bisa ya. Ya boleh, saya kasih. Oh, ini gambar lucu, Prof. Ini gambar sangat lucu gitu. Bisa aja, Prof. Ini bagaimana guru yang cerita anaknya pada ngomong sendiri. Ini gurunya sangat marah, sehingga anak-anaknya itu merasa tidak nyaman dengan gurunya. Ini bisa disesani ya, Prof ya, sebentar. Ya. Ini saya share yang sedikit ini. Ini contoh gambar bagaimana guru ketika sedang berbicara, sedang cerita, dengar ibu sedang cerita, ini malah seperti ini. Ini anak-anak ketika dia tidak menyukai apa yang diceritakan oleh gurunya, itu dia akan seperti ini. Dan itu agresivitas dari sang guru itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Ya, jadi pembelajaran yang seperti ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi, karena anak-anak memang kalau tidak suka itu dia tidak diam, tapi dia memberikan respon gitu. Iya, iya. Ini misal ini lihat, ini bagi guru ini kan ini anak nulis BM jadinya jadi dibaca Spider-Man, padahal ini adalah tahap membaca pada anak. Jadi guru-guru yang pintar itu dia akan membuat anak-anak yang memiliki kemampuan itu keluar, itu guru mengkategorisasi, oh ini tahapnya ini, maka dia akan memberikan pembelajaran yang sangat tepat. Atau mungkin juga orang tua, anak-anak yang kesana kemari mungkin membawa buku seolah-olah dia profesor seperti eyangnya misalnya, itu dia tahap magic gitu, tahap yang ini sedang masuk ke tahap membaca, yang itu kadang-kadang lucu ya, dia padahal itu tahap awal, nanti dia pura-pura dan sebagainya. Itu ada tahap-tahapan yang orang tua itu memang perlu tahu. Maka kalau misalnya orang yang menikah itu perlu ada pembekalan seperti itu, sehingga ketika dia punya anak itu dia tidak asing atau tidak lucu aja melihat anaknya, tapi tahu oh ini perkembangan. Termasuk juga ketika anak, mengapa ya ketika anak saya itu habis duduk kok tidak melalui rambatan, misalnya kok langsung berdiri. Nah, itu juga harus warning. Oh, ini mesti ada tahapan belajar nanti yang terlewati oleh anak itu gitu. Karena karena semua anak itu tahap motorik itu merupakan indikator dari tahap kognitifnya juga, Prof. Tahap belajarnya juga. Jadi anak yang melampaui semua perkembangan psikomotor dengan baik itu pertanda bahwa di dalam belajar dia tidak banyak gangguan. Oh, pertanda dalam belajar bagaimana? Tidak banyak gangguan, tidak ada gangguan, iya. Jadi kalau kita kan dulu dari Prof, di tempat tidur guling, kemudian duduk ya, kemudian dia adek-adek, kemudian dia kalau kita merangkak ya, kemudian kita juga gocekan adek-adek kantep, itu apa bahasa Indonesianya? Ya, merambat, kemudian dia berdiri sedikit ya, kemudian dia berjalan pelan. Itu semuanya tahapan-tahapan yang orang tua perlu tahu. Jadi ketika ada anak yang ada masa dia lama, kemudian dia melompati satu tahapan, nah itu anak harus berkonsultasi dengan dokternya, dengan guru dan sebagainya. Karena ke depan mungkin dia akan mengalami gangguan, tetapi dia akan tetap melampaui tugas yang dia lakukan. Tetapi ada tahap tertentu yang dia itu agak mengalami gangguan gitu. Ya, wah luar biasa, sekarang ilmu tentang mendidik anak itu banyak sekali. Saya tidak yakin saya dulu waktu tahapan psikomotor saya itu urut atau tidak ya waktu kecil, karena hidup di desa,
orang tua buta huruf, tapi alhamdulillah mungkin saja tepat mungkin dengan cara mendidiknya model orang dulu kan punya kebijakan, punya apa namanya nilai-nilai Lokal. ilmu alam. Lokal wisdomnya ya. Ya, Dan juga kan dulu tidak banyak gangguan ya Prof ya. Jadi mendidik anak pada masa dulu itu akan sangat berbeda dengan mendidik anak pada masa sekarang. Kalau masa dulu kan anakmu ya anakmu, ibaratnya cerminan dari orang tua. Kalau sekarang itu anakmu itu sudah menjadi anak publik itu. Dididik oleh televisi ya, dididik oleh gadget, dididik oleh apapun, banyak sekali. Nah itu tantangannya justru lebih besar, sehingga pendidikan untuk orang tua itu pada parenting masa sekarang ini sangat penting, Prof. Ya, ya oke. Terima kasih Bu Itat. Saya kira karena waktu, itulah yang harus mengakhiri dialog kita saat ini. Saya kira minggu depan kita ketemu lagi dengan apakah membelajarkan calistung itu baik atau tidak, bagaimana cara membuat literasi anak, karena ada ibu-ibu muda yang ngebet sekali supaya anaknya itu pintar membaca dan belum saatnya. Begitulah saudara-saudara sahabat suyanto.id, kalau ada komen silahkan menulis di komen, bisa bertanya, bisa berdiskusi. Inilah tempat belajar sepanjang hayat yang kita maksudkan di channel suyanto.id. Terima kasih untuk semuanya dan mudah-mudahan sehat semua Bu Itat karena pandeminya semakin menghebat. Terus ya, amin. Semoga kita semuanya terhindar dari COVID yang ini ya Prof, juga termasuk COVID yang varian baru. Kita tetap jaga protokol ya. Aman ya, terima kasih. Terima kasih Bu Itat. Sampai ketemu minggu depan dengan tema yang lain. Tapi masih soal anak kecil, anak usia dini ya. Ya, oke, terima kasih atas kehadirannya dan saya senang kita bisa ngobrol selama beberapa menit ini tadi. 30 menit kelihatannya sudah lama. Terima kasih. Selamat malam.